Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang bursa transfer dari Super League yang kita tahu jendela transfer masih buka. Dan kebetulan kemarin dan juga hari ini ada breaking news tentang terobosan yang dilakukan oleh Malut United, yaitu dengan mengontrak sejauh ini mantan pemain dari Persib Bandung yang berjumlah 4 orang yang musim lalu. Dan juga ada yang musim sebelumnya berjasa membawa Maung Bandung menjadi juara dari Liga 1. Yang pertama ada Ciro Alves, yang kedua ada Teron Del Pino, yang ketiga ada David da Silva, dan yang keempat ada Gustavo Franca. Selain itu juga saya ingin membahas keberhasilan dari Persib Bandung untuk bisa mengontrak Frans Putros, pemain tim nasional Irak yang punya pengalaman luar biasa sebelumnya bermain di Eropa dan juga merupakan pemain grade A+ yang kembali didapatkan oleh Persib Bandung dalam misi mereka untuk bisa menembus level Asia dan mungkin juga kembali menjadi juara dari Liga Indonesia musim depan yang sekarang namanya adalah Super League. Artinya musim depan nama dari Liga Indonesia dengan nama sponsornya di depan adalah BRI Super League. Dan saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, nama dari Liga Indonesia adalah Indonesia Super League. Nah, yang menarik teman-teman, bahwa Malut United berhasil mendapatkan 4 mantan pemain dari Persib Bandung, yang 4-empatnya merupakan pemain inti bagi Persib Bandung musim lalu. Memang kita tahu sebelumnya sudah ada rumor ya, bahwa kemungkinan nih akan ada gerbong mantan pemain Persib yang gabung ke Malut United. Dan kita menunggu untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya mulai diumumkan oleh manajemen dari Malut United. Dan kalau bagi saya, keberhasilan dari Malut United mendapatkan beberapa mantan pemain dari Persib sebetulnya bukan merupakan kejutan. Saya sama sekali gak kaget karena ya selain juga ada rumor, saya sebelumnya juga sudah mendapatkan informasi bahwa kemungkinan besar 4 pemain tersebut mungkin nanti akan ada yang lainnya juga menyusul ke Malut United. Tapi sejauh ini baru 4 pemain tersebut yang berhasil mereka dapatkan. Mungkin ya hanya 4 pemain ini. Dan bagi Malut United untuk bisa mendapatkan mantan pemain Persib, artinya memang mereka mengincar gelar juara dari Super League musim depan. Ini bukan main-main rekrutan mereka, karena sudah pastilah gajinya nih mahal-mahal. Meskipun kita tahu Ciro, David da Silva, kan usianya sudah tidak muda lagi ya, tapi tetaplah mereka minimal untuk 2 musim ke depan itu masih bisa perform di Super League. Dan kita juga sama-sama tahu betapa besar jasa dari David da Silva dan juga Ciro Alves plus Tyron yang kita tahu lah ini 3 trisula ini di depan, trisula maut lah bagi Persib Bandung musim lalu. Meskipun David da Silva beberapa pekan harus menepi karena mengalami cedera, tapi tetap saja dengan adanya Tyron dan Ciro Alves, Persib menjadi tim yang menakutkan, terutama pada saat Persib berhasil merancang sebuah counter attack. Dan Gustavo Franca yang di luar dugaan saya gak tahu dengan teman-teman, tapi di luar dugaan saya ternyata bisa nyetel dengan Nick Kuipers. Banyak yang mengatakan ya karena memang Nick adalah pemain yang mudah beradaptasi dengan siapapun partnernya. Tapi kalau menurut saya bukan soal itu saja. Tapi Gustavo ini sudah bisa memahami kelebihan dan kekurangan dari Nick. Kelebihannya apa? Yaitu Nick itu kalau dalam situasi one on one tuh paling sulit dilewati. Dan kedua dia superior di udara. Tapi kadang-kadang Nick ini dari transisi dari positif ke negatif tuh kadang-kadang terlambat turun. Nah, Franca ini adalah pemain yang punya kecepatan. Plus dia adalah back rasa striker, karena dia juga berhasil kalau nggak salah musim lalu total mencetak 6 gol. Ya tentu ini adalah sebuah plus point bagi Malut United mendapatkan 4 mantan pemain Persib Bandung. Saya sudah mengatakan 4 mantan pemain Persib Bandung ini mungkin sudah 3 atau 4 kali. Ya karena memang Persib ini punya pemain-pemain yang punya mental juara. Tapi, nah ada tapinya teman-teman. David da Silva bisa mencetak banyak gol karena support sistemnya itu bagus di Persib. Mulai dari awal lah dia gabung ke Persib tuh dia sudah bisa nyetel, dia bisa mencetak banyak gol. Kita tahu Persib punya kualitas juga di lini tengah dengan adanya Maklok, Deddy Kusnandar.
Dan sebelumnya pernah dari Ricky Kambuaya walaupun dia tidak selalu bermain. Jadi ini support systemnya di Persib ini bagus. Jadi David ini mendapatkan yang namanya suplai bola. Ciro Alves pada saat bermain di Persikabo ya sebelumnya ya. Persikabo 1973 ya kalau nggak salah ya. Dengan Dimas Derajat kan dia sempat berduet. Sebenarnya dia bisa mencetak banyak gol, tapi terlalu individu. Pada saat dia masuk ke Persib, dia juga dijelaskan bahwa sebagai pemain yang punya kecepatan, punya visi yang baik, punya kemampuan melakukan finishing, dia juga harus bisa membagi bola. Maka itu, Ciro menjadi pemain yang lebih banyak memberikan servis bola ke David atau ke pemain lainnya. Dan Ciro itu didukung oleh lini tengah yang solid. Artinya Ciro itu punya kebebasan untuk berkreasi di depan. Memang Ciro kadang-kadang turun juga ke belakang, tapi dia lebih fokus. Bagaimana caranya dia bisa membangun transisi yang cepat, dan juga bagaimana caranya pada saat open play dia bisa menjadi pemain pertama yang menerima bola di jantung pertahanan tim lawan. Kemudian siapa lagi? Tyrone Del Pino, what a player. Ini pemain yang fenomenal musim lalu ya. Gak ada yang menyangka dia bisa menjadi top scorer dari Persib. Tyrone bisa bermain baik karena dia diberikan kebebasan, free roll. Bahkan saya masih ingat Tyrone pernah dimainkan sebagai striker palsu, tapi dia tidak pernah bermain di depan. Dia justru lebih banyak berada di tengah atau di sayap. Dia diberikan peran free roll. Maka itu kreasi dia tuh paling baik di Persib kalau menurut saya. Apalagi dia pemain yang kidal kan. Pemain-pemain yang kidal itu memang bagus lah. Mereka punya visi yang baik. Jadi dia diberikan kebebasan oleh Boyan. Artinya ya bukan dia gak perlu bertahan. Tapi pada saat menyerang dia tidak harus menyerang dari satu sektor. Dia tidak harus menyerang dari tengah. Dia boleh ke flank kiri, boleh ke flank kanan. Dia boleh juga bermain lebih ke depan. Jadi dia punya peran yang bebas. Ini yang memungkinkan dia masuk ke ruang-ruang terbuka di area pertahanan tim lawan. Karena sulit bagi para pemain tim lawan mengawal pergerakan dari Tyrone yang bagi mereka tidak mudah diprediksi. Jadi lagi-lagi ini adalah peran dari pelatih Boyan Hodak yang bisa mentransformasi dia menjadi pemain yang penting dan produktif. Gustavo Franca adalah pemain yang mungkin awalnya diragukan. Karena sebelumnya Rodriguez tuh bagus sekali duetnya dengan Nick. Dan Rodriguez juga adalah pemain yang agresif lah. Dan di udara juga kuat. Ternyata Franca mainnya, kalau menurut saya nih, sama bagusnya seperti Rodriguez, bahkan sedikit lebih baik. Karena dia punya kemampuan melakukan high pressing sampai ke tengah. Dan dia pemain yang pintar dalam melakukan pelanggaran. Artinya dia akan melakukan pelanggaran dengan cara yang sedikit bersih supaya dia tidak banyak mendapatkan kartu kuning. Plus dia pintar dalam membaca arah bola atau instingnya bagus ketika ada situasi bola mati. Sehingga pada saat Persib sulit mencetak gol, dia bisa menjadi solusi. Nah artinya Maluku United tentu punya kekuatan yang dahsyat musim depan. Tapi tidak semudah seperti yang mereka pikirkan untuk bisa menjadi juara. Artinya bukan karena kemudian mengontrak banyak mantan pemain Persib yang punya mental juara ke dalam timnya, kemudian tiba-tiba tim ini bisa meroket. Belum tentu juga. Bisa saja, tapi belum tentu. Dan bagaimana caranya bisa bertahan di atas? Teamworknya harus bagus. Dan ini 4 pemain, oke lah, Tyrone dan Franca itu musim lalu ya bermain full. Tapi David dan Ciro sudah terbiasa bermain dengan sistem Persib, membangun counter. Nah, di Malut apakah mau pakai cara yang sama pelatihnya? Belum tentu. Belum tentu juga. Karena cara counter itu paling efektif buat Ciro pada saat dia bisa memulai serangan dari tengah. Kalau dia menunggu bola banyak di depan, pasti dia akan lebih banyak dikawal. Jadi dengan masuknya Boyan Hodak itu bisa merubah Ciro cara bermainnya lebih smart, lebih cerdas. Jadi jangan cuma menunggu bola di depan agar diumpan di mana Anda akan dikawal ketat, tapi Anda juga harus terlibat mulai dari tengah. Kalau perlu dari belakang. Tapi eksplosivitas Ciro itu kelihatan pada saat counter. Jadi tergantung lagi dari sistem pelatih Maluku United nanti. David da Silva memang adalah pemain yang rajin menjemput bola. Tapi musim terakhir David di Persib itu, dia punya masalah dengan beberapa kali cedera. Ya gak ngerti juga kenapa ya. Tapi memang dia tetap adalah pemain yang penting lah bagi Persib. Walaupun musim lalu dia tidak banyak mencetak gol dan juga tidak banyak bermain. Nah David da Silva perlu yang namanya suplai bola. Gimana gelandang-gelandang dari Malut ini bisa memberikan servis kepada David jika mereka belum memahami cara bermain dari David? Artinya David perlu beradaptasi di Malut. Walaupun dia bukan pemain yang baru di Liga 1, ya dong, di Super League maksud saya, di Liga Indonesia dia bukan pemain yang baru, tapi timnya baru. Tyrone adalah pemain yang luar biasa. Nah ini tergantung Tyrone ini mau ditaruh di mana. Mau ditaruh di sayap, mau ditaruh di tengah sebagai gelandang kreator, atau mau ditaruh di depan sebagai false nine. Bisa ini Tyrone.
Mau ditaruh di mana? Nah, itu tergantung lagi dari konsep pelatih. Franka adalah back yang sangat tangguh, tapi partnernya bisa atau enggak menutup ruang pada saat Franka itu sering high pressing. Nah, artinya walaupun Malut mendapatkan mantan pemain Persib yang bagus semua, nih kualitas mewah semua, tapi pelatih yang harus menyatukan mereka dengan pemain-pemain yang sebelumnya sudah berada di klub. Kalau nggak salah, Malut juga melepas banyak pemain mereka kan. Jadi ini Malut juga sebetulnya rebuilding juga. Ya, maka itu mereka mengambil pemain-pemain yang sudah punya mental juara. Tapi tidak menjamin bahwa mereka akan bisa sukses, tergantung lagi performa dari para pemain. Nah, tapi Persib ini kan dengan melepas begitu banyak pemain bukan berarti mereka menjadi tim yang lemah. Enggak, sama sekali enggak. Saya sudah mengatakan berkali-kali kok. Yang manajemen Persib itu kontrak pemain-pemain grade A plus berkualitas semua. Cuman ya, nggak mungkin mereka nyetel dalam 1 hari atau dalam 10 hari. Enggak, ini perlu puluhan hari. Perlu belasan pertandingan. Jadi kalau ini feeling saya ya, mungkin juga saya salah nanti, feeling saya kayaknya putaran pertama musim depan itu bagi Persib adalah masa adaptasi untuk pemain-pemain baru mereka. Nah itu, putaran pertama tuh, berapa belas pertandingan tuh, itu waktu bagi mereka. Putaran kedua sudah harus bisa nyetel. Nah ini lagi-lagi nih, PR bagi Boyan Hodak. Tapi Persib baru mendapatkan Frans Putros. Saya kira gak jadi itu Frans. Tapi bukan Frans yang gak jadi, pemain yang gabung ke Persib, yang sebelumnya saya mengatakan satu gak jadi, bukan Frans. Mungkin negosiasinya agak alot. Karena Frans Putros ini, ya saya nggak mau ngomong ya, terlalu tinggi juga ya, nanti dibilang saya lebay juga. Tapi kalau menurut saya bukan grade A+, grade A++. Back yang sangat berpengalaman, punya jam terbang internasional, lama juga bermain di Eropa sebelumnya. Dia kan keturunan Denmark ini kalau nggak salah dia. Jadi Denmark Irak. Dan back yang tangguh. Nah artinya Persib dalam hal ini nggak mau main-main untuk merekrut back yang tangguh di lini pertahanan supaya nanti mereka tidak punya masalah. Karena mereka melepas yang pertama nih Kuipers, kedua Franka yang sama-sama tuh perform bagus banget tuh duetnya musim lalu. Tapi Frans Putros adalah back yang ekstra agresif. Jadi ini bukan back yang kaleng-kalengan. Ini pokoknya kalau pemain tim lawan mau main individu-individu, kalau saya melihat cara Frans main nggak akan bisa lewat. Para pemain timnas Indonesia aja gak bisa lewat kok. Karena dia pintar reading the game. Dan ini selain adalah back yang ekstra agresif, tapi back yang punya kemampuan untuk melepaskan umpan-umpan yang akurat dari ruang pertahanan. Nah, bisa juga nanti Persib banyak mengandalkan direct passing dari ruang pertahanan. Apalagi Persib punya pemain-pemain yang cepat di depan dan juga di tengah. Jadi kemungkinan tuh bola tidak akan lama ditahan di lini pertahanan, tapi cepat dibagikan ke depan. Nah ini menarik, nanti kita tunggu. Pada saat Malut United ketemu Persib Bandung, saya belum cek di pekan keberapa. Menarik sekali, tapi tetap kalau menurut saya Tyron, Franka, David da Silva, dan Ciro, walaupun sekarang mereka sudah berpindah klub, tapi tetaplah mereka adalah pemain yang tentu akan diingat terus oleh fans dari Persib Bandung. Pasti, karena mereka berjasa besar memberikan Persib gelar juara, apalagi seperti David dan Ciro yang memberikan 2 gelar juara. Dan saya pikir jika mereka pindah klub itu sah-sah saja, karena itulah yang namanya pemain sepak bola profesional. Pada saat mereka sudah selesai tugasnya di satu klub, mereka pindah ke klub lain. Dan saya pikir Malut United membutuhkan waktu lah untuk bisa menyatukan para pemain baru mereka. Tapi yang menarik nanti seperti yang tadi saya katakan, pada saat Persib Bandung bertemu Malut United, wah pasti seru banget itu pertandingan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.